Ya, memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia mempunyai kontribusi besar bagi dunia, khususnya keberadaan nikel di negeri ini, yang mana nikel adalah komponen yang dibutuhkan sebagai bahan baku baterai. Atas hal ini, perusahaan otomotif dan penyimpanan energi asal Amerika Serikat, besutan Elon Musk, yakni Tesla juga bersiap untuk masuk ke Indonesia karena ketertarikannya untuk membangun pabrik di Republik ini. Seperti apa? Selengkapnya akan kita ulas bersama di rencana besar RI jadi Raja Baterai Dunia. Ya, di sini kabar baik memang datang dari sektor manufaktur industri otomotif Indonesia, yang mana salah satu pemain besar mobil listrik dunia, yakni Tesla, ungkapkan ketertarikannya untuk membangun pabrik di negeri ini. Hal tersebut juga telah dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang mana mempublikasi bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Tesla terkait pabrik yang akan dibangun di Indonesia. Dalam pernyataannya, Menko Luhut menyebut bahwa saya ingin sampaikan lagi, peminat investasi ke Indonesia banyak. Tadi saya baru ditelepon dari Tesla di Amerika, mereka juga berminat membangun pabrik baterai litium di Indonesia. Nah, dengan keyakinan tersebut tentunya pemerintah Indonesia juga harus bersiap begitu untuk membangun infrastruktur pendukung yang dicerminkan dengan membangun kawasan industri yang dapat memenuhi kebutuhan atau pabrik kelas dunia tersebut. Sesuai pernyataan dari Menperin Agus Gumiwang, kawasan industri di Batang, Jawa Tengah memang sesuai begitu atau cocok untuk Tesla dalam membangun pabriknya dan sudah disiapkan oleh pemerintah. Selain itu, demi menyambut Tesla, persiapan juga terus dilakukan oleh pihak konsorsium dari pengembangan kawasan industri terpadu Batang dengan mengakselerasi pembangunan dari mulai penyiapan lahan serta dukungan pembangunan infrastruktur secara paralel juga dilakukan. Bahkan persiapan ini juga bukan hanya untuk Tesla saja, tetapi juga disiapkan untuk 153 perusahaan asing yang telah mengantri untuk dapat sesegera mungkin membangun usahanya di Indonesia. Pertanyaannya adalah, apa pertimbangan Tesla dalam rencananya membangun pabrik di Indonesia ini? Nah, tentu saja sangat mudah untuk menjawabnya. Indonesia dengan cadangan nikel yang melimpah merupakan memang membuat Tesla melihat peluang besar dalam membangun pabriknya karena Indonesia memiliki bahan baku yang perusahaan tersebut butuhkan begitu. Dan juga merujuk pada data yang dipublikasi Kementerian ISDM, cadangan nikel di Indonesia mencapai 3,57 miliar ton dengan sumber daya mencapai 9,31 miliar ton jumlahnya. Dan juga atas angka tersebut jelas sudah Indonesia juga pede begitu untuk jajaki industri baterai, bahkan jadi raja baterai dunia. Dan ternyata fakta juga membuktikan bahwa bukan hanya Tesla begitu yang naksir untuk membangun pabrik baterai di Indonesia, namun beberapa perusahaan asing dan juga tentunya holding BUMN atau barisan perusahaan plat merah juga sudah ancang-ancang membangun pabrik baterai di negeri ini. Seperti apa? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, di sini memang keseriusan pemerintah dalam membangun industri tersebut juga dicerminkan dari adanya rencana untuk membentuk holding bernama PT Indonesia Battery untuk mengoperasikan pabrik baterai kendaraan listrik di Indonesia. Dalam holding tersebut nantinya juga akan diisi oleh sejumlah nama perusahaan plat merah atau BUMN guna menjadi bagian di dalamnya. Nah, memang hal tersebut juga sesuai dengan tujuan Menteri BUMN Erick Thohir yang menginginkan bahwa BUMN tidak boleh ketinggalan dalam pengembangan baterai untuk kendaraan di Indonesia. Dan kini sejumlah BUMN yang mendapat arahan dari Menteri Erick Thohir dalam membangun industri baterai, yakni PT Aneka Tambang atau Antam, yang dipublikasi akan menjadi pemimpin holding untuk mewakili Inalum. Lalu juga terdapat PT Pertamina Persero yang mana memang lalu selanjutnya ada PT PLN juga begitu. Dan ketiganya dalam holding tersebut akan berkolaborasi dalam pembuatan baterai dari hulu hingga ke hilir, dan hal itu juga sesuai dengan pernyataan Oryas Petrus Budak selaku CEO Main ID yang memang berkata bahwa di hulu ada Antam, yang intermediate ada Pertamina atau di tengah-tengah, di hilir ada PLN, dan sekarang lagi diproses itu nanti ada di Indonesia Battery. Dan juga itu holding company yang terlibat dalam pembuatan baterai dari hulu hingga ke hilir. Nah, untuk lebih jelasnya dalam pembagian tugas antara ketiga BUMN ini, nantinya memang Antam akan fokus di hulu atau sebagai pemasok bahan baku, sementara PLN akan fokus di hilir atau sebagai distributor, dan Pertamina akan berada di tengah-tengah di antara keduanya atau bertugas mempersiapkan prosesnya dari hulu dan juga hingga ke hilir. Dan nilai investasinya dipublikasikan dari mega proyek ini diperkirakan mencapai 12 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 177,6 triliun rupiah. Bukan hanya itu, dua perusahaan asing, yakni CATL asal China dan juga LG Chemical asal Korea juga dikabarkan bersiap
untuk bergabung dalam investasi industri baterai ini yang digagas oleh pemerintah Indonesia. Dan hal ini juga menjadi sinyal positif karena memang selain karena nilai investasi dari kedua perusahaan tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 294 triliun rupiah, kedua perusahaan tersebut juga termasuk dalam produsen baterai kendaraan listrik dunia yang memang sudah diakui oleh mancanegara. Sampai di sini makin jelas begitu ya, bahwa Indonesia dapat dikatakan jadi primadona karena mempunyai potensi sumber daya alam yang kece banget. Lalu sebenarnya gimana sih potensi atau pangsa pasar industri mobil listrik di beberapa tahun ke depan? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini apabila merujuk pada data yang dipublikasi oleh JP Morgan yang dirilis di tahun 2018 terkait masa depan mobil listrik di 2025, diproyeksikan bahwa memang terjadi peningkatan pangsa pasar mobil listrik hingga tahun 2025. Dan juga bisa kita lihat grafiknya di sini memang dicerminkan ada 4 jenis kendaraan, begitu ada BEV, ada PHEV, ada full mid hybrid dan pure ICE atau kendaraan yang masih menggunakan sepenuhnya mesin bertenaga bahan bakar fosil. Memang bisa kita lihat di sini juga terjadi peningkatan begitu tiap tahunnya untuk kendaraan BEV atau battery electric vehicle. Nah, memang bahkan atas proyeksi ini pula juga bisa dilihat mobil dengan bahan bakar fosil juga akan terus berkurang begitu jumlahnya. Memang dan pangsa pasarnya beralih ke mobil listrik atau battery electric vehicle ini yang mana di 2025 diprediksi mengalami peningkatan. Diestimasikan begitu peningkatannya mencapai 9% dan terus mengalami peningkatan sebesar 18% diestimasikan di tahun 2030. Dan dari proyeksi yang dirilis oleh JP Morgan jelas sudah dan menjawab berbagai pertanyaan tentang mengapa kini Indonesia jadi sasaran perusahaan dunia untuk membangun industri baterai sebagai daya penggerak mobil listrik. Namun perlu diperhatikan pula dengan keberadaan mobil listrik. Nah, memang ini tentunya Indonesia juga memerlukan pasokan energi dalam jumlah yang besar nantinya. Karena kebutuhan konsumsi listrik juga akan menjadi besar untuk memberi daya dalam menggunakan mobil listrik. Nah, memang bahkan di sejumlah negara maju yang telah menggunakan mobil listrik terlebih dahulu juga menyiapkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN guna memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang besar. Dan juga selain itu Indonesia juga belum memiliki teknologi begitu daur ulang baterai yang memang hingga saat ini teknologi tersebut hanya dimiliki oleh Belgia saja. Nah, hal ini juga perlu dipikirkan karena apabila ke depan makin banyak masyarakat yang menggunakan mobil listrik dengan tenaga baterai, tentunya limbah baterai juga menjadi sangat banyak dan kandungan di dalamnya diketahui juga berbahaya bagi manusia dan dapat menjadikan cacat di tubuh manusia. Dan dapat disimpulkan kemajuan teknologi ini memang tak dapat dihindari oleh siapapun. Maka dari itu diperlukan pula mengadaptasi diri untuk dapat mengambil segala peluang yang ada. Dan memang semoga dalam cita-cita pemerintah untuk dapat merajai industri baterai di dunia juga sudah dipikirkan matang-matang begitu ya, segala dampak buruk yang ada agar dapat terminimalisir apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.